beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. hati-hati. Teman, apa kabar? Selamat hari Minggu. Minggu. Selamat berjumpa kembali Berjumpa kembali bersama sama Smart. Kid. Oke, terima kasih. Kasih. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Smart Kid. Apa kabar semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak sekalian, saatnya kita akan mulaikan ibadah kita. Yuk, mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu dan semua kebaikan-Mu. Hari ini kami akan beribadah bersama. Tuhan, tuntun kami semua. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak sekalian, yuk, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau semangat ya memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan I love Jesus deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart.
anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami lewat puji-pujian kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah lewat firman-Mu kami dapat memahami akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia
berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Anak-anak yang manis, kita sudah menyaksikan film tentang Rasul Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Kelihatannya Rasul Petrus memiliki kuasa, bahkan memiliki tenaga dalam. Tapi bukan itu. Rasul Petrus memiliki kuasa yang lebih dahsyat dari itu. Apakah itu? Rasul Petrus memiliki Yesus di dalam dirinya. Yesus inilah yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa atas alam semesta dan bahkan seluruh alam ini. Nah, anak-anak, coba bayangkan kuasa yang dahsyat itu, yang begitu hebat itu ada di dalam diri Rasul Petrus. Tidak heran kalau orang sakit jadi sembuh disentuh oleh Rasul Petrus. Nah, anak-anak, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia akan masuk di dalam hati kita. Maukah anak-anak semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Mari semua anak-anak, kita mau ambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Lukas 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa Ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita untuk ayat hafalan minggu ini di dalam Yohanes 17 ayat 23a. Berbunyi demikian. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita akan berpisah. Namun sebelumnya kita mau naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Bapa.
sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menuntun kami, bahkan memelihara dan melindungi kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Smart Kids Tuhan yang di rumah atau di mana saja berada. Tuhan menjaga mereka, memberkati mereka, melindungi semua dari sakit penyakit, mara bahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menjadi perlindungan kami semua. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah Smart Kids hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke kerabat, teman, atau keluarga kalian agar mereka merasa terberkati melalui video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.